Aisyah Zahra dengan NIM akhir 179. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kewirausahaan saya. Entrepreneurship, a very short introduction, memanfaatkan peluang. Latar belakang sumber daya adalah kumpulan aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh wirausaha. Kemudian sumber daya ini merupakan atribut aset tangible dan intangible atau modal yang memungkinkan wirausaha untuk mengembangkan strategi guna memperoleh keunggulan kompetitif. Sumber daya juga harus memiliki karakteristik yang unik, ambigu, dan tidak dapat ditiru. Nah, keuangannya itu dapat menjadi krusial untuk memperoleh menciptakan sumber daya lain untuk memanfaatkan peluangnya seperti perekrutan tenaga ahli, pelaksanaan uji klinis, seperti di kasus Lenovo, yang dimana di perusahaan ini sumber daya keuangan ini kuat memiliki kelonggaran dapat memfasilitasi pengembangan inovasi. Kemudian ada research and capabilities. Alfred Marshall menekankan bahwa fungsi manajerial merupakan unsur penting dalam kewirausahaan sekaligus sebagai sumber daya. Sumber daya tidak secara otomatis menciptakan peluang, sehingga wirausahawan harus mampu mengkoordinasi, menggabung, menggerakkan untuk menghasilkan inovasi. Di lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak pasti, wirausaha perlu pengembangan kemampuan dan rutinitas organisasi supaya menyesuaikan sumber daya dengan perubahan pasarnya. Di mana perbedaan kemampuan wirausaha dan perusahaan dalam mengelola sumber daya menyebabkan perbedaan keberhasilan dalam memanfaatkan peluang. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya bernilai langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan, baik bersifat tangible maupun intangible. Berbeda pada tiap perusahaan yang asal dari lingkungan internal maupun eksternal, tidak mudah dipindah antar perusahaan. Kemudian ada strategi entrepreneurship, di mana wirausaha strategis ini menekankan penciptaan nilai kekayaan melalui penggabungan sumber daya untuk memanfaatkan peluangnya. Di mana wirausaha strategis ini mengintegrasi perilaku wirausaha yang berorientasi pada pencarian peluang, perilaku strategis, fokus, penciptaan, dan pemeliharaan keunggulan kompetitifnya. Pendekatan ini mendorong perusahaan agar lebih kewirausahaan dan perusahaan kecil lebih strategis dengan melibatkan faktor lingkungan, organisasi, individu dalam proses hingga menghasilkan nilai bagi masyarakat, organisasi, dan individunya. Budaya kewirausahaan dan pemimpinannya ini mendorong kreativitas, pengambilan risiko, serta perilaku pencarian peluang dan keunggulannya. Keberhasilan ini memerlukan dukungan sumber daya manusia, sosial, keuangan, dan teknologi dengan modal manusia dan sosial sebagai kunci keunggulan kompetitifnya. Selain itu, tujuan passion dan mindset individunya itu mempengaruhi tindakan wirausahaan itu. Kemudian di sini ada input, process, output, model of strategic entrepreneurship. Lalu ada research orchestration, yang dimana wirausaha itu perlu mengelola sumber daya yang bernilai dan langka agar keunggulannya kompetitif, perusahaan berkelanjutan. Kemudian pengelolaan sumber daya ini mencakup akuisisi, akumulasi, divestasi, penggabungan sumber daya, jadi kemampuan yang stabil di tingkat kemudian dikembangkan. Kemampuan ini lalu dimobilisasi menciptakan nilai bagi pelanggan dengan pengaturan sumber daya disesuaikan pada strateginya yang disesuaikan pada tahap siklus hidup perusahaannya. Pada awal pengenalan serta pengembangan peluangnya. Strategi. Ini perusahaan itu dapat memilih berbagai macam strategi dari internasionalisasi menjadi pemimpin global hingga fokus dalam melayani pasar lokalnya. Internasionalisasi ini meningkatkan kompetensi dan fleksibilitas
juga beresiko keterbatasan pengalaman, sehingga kemitraan aliansi perekrutan tim harus punya pengalaman yang sangat penting. Di perusahaan besar maupun spin-off, pengorganisasian sumber daya itu perlu koordinasi lintas tingkat manajemen untuk penguatan modal manusia, teknologi, kelola melalui direksi dan tim manajemennya, sehingga perlindungan hak kekayaan intelektualnya itu paten dan hak ciptanya itu juga krusial untuk mencegah peniruan dan memastikan perusahaannya mengklaim nilai dari inovasinya. Kemudian ada manfaat. Proses wirausaha ini manfaatnya bagi individu dan perusahaan juga tentunya. Bagi wirausahawan, manfaatnya itu meliputi kekayaan finansial, sosial emosional, peningkatan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan, pengenalan, dan pemanfaatan peluang bisnisnya, serta menciptakan pasar dan produk baru, pengembangan inovasi, maupun incremental, pencapaian keunggulan kompetitif. Di praktiknya, pengusaha membutuhkan validasi eksternal dengan rencana bisnis menarik investor. Rencana bisnis ini punya keterbatasan karena bersifatnya statis. Oleh sebab itu, pendekatan model bisnis ini ditekan membantu wirausahawan memahami pencipta, penyampaian, dan penangkapan nilai serta interaksinya dengan pasar guna memperoleh pemahaman lebih realistis tentang pelanggannya, pendapatan, dan juga biayanya. Di sini ada table and elements of business plans, ada executive summary, the business, management and employees, product, market and competition, marketing, operation, investment, financial, risk and milestones, appendix. Terima kasih, sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.